Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk disegarkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks ini adalah kisah tentang perjamuan di Kana. Satu mujizat yang sangat terkenal saudara, yaitu adanya mujizat air jadi anggur. Dan itu adalah mujizat yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus. Dan dari mujizat yang terjadi di perjamuan di Kana ini, kita bisa belajar apa yang menjadi kunci sehingga mujizat itu terjadi. Apa yang menjadi kunci terjadinya mujizat? Saya percaya setiap kita semuanya merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali saudara, tindakan-tindakan kita bukan menjadi tindakan yang akan menjadi alasan terjadinya mujizat dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha bisnis kita dan sebagainya. Kalau kita rindu mujizat Tuhan, maka tindakan-tindakan kita juga harus selaras
untuk menjadi alasan Allah melakukan mujizatnya. Dan saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, termasuk di dalam konteks ini, maka kita akan menemukan bahwa dalam setiap peristiwa ketika Tuhan melakukan mujizat, di sana selalu ada satu unsur, yaitu ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Di mana ada diharapkan mujizat, harus ada ketaatan. Dan ketika ketaatan terjadi di sana, ketika ketaatan nyata di sana, maka mujizat pun terjadi, maka mujizat pun dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita mengambil komitmen dalam kehidupan kita untuk kita mentaati kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengalami mujizat, supaya doa-doa kita dijawab, supaya apa yang kita rindukan, yang kita naikkan melalui doa-doa kita, Allah menjawab. Dan sekali lagi, yang menjadi kunci untuk terjadinya mujizat adalah ketaatan. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan? Ya, saya percaya setiap kita rindu mujizat Tuhan. Tapi pertanyaan kedua, apakah saudara sudah belajar mentaati firman Tuhan? Nah, itu yang menjadi masalah dari kebanyakan kita orang-orang Kristen, saudara. Mentaati firman Tuhan itu menjadi satu hal yang sulit dikerjakan oleh banyak orang. Malah kadang-kadang kebenaran-kebenaran pribadi itu sudah lebih menonjol daripada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran menurut persepsi manusia itu terkadang sudah lebih masuk akal, lebih bisa diterima, dan itulah yang menjadi kebenaran yang ditetapkan dalam kehidupan manusia. Padahal kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Kalau seberapa benar pun itu, seberapa masuk akal pun itu kebenaran di dunia ini, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukanlah kebenaran. Karena kebenaran itu adalah milik Allah sendiri, dan kebenaran itu Dia nyatakan melalui firman-Nya, dan seharusnya kita sebagai umat manusia hidup dan menghidupi kebenaran dari Allah sendiri, yaitu firman-Nya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya mungkin, saudara, adalah kapan kita taat? Atau dalam situasi bagaimana kita taat? Dalam kondisi yang bagaimana kita harus taat? Kita akan belajar dari kisah perjamuan di Kana, di mana ada mujizat air menjadi anggur. Kita akan belajar dari sana bagaimana kita harus mentaati firman Tuhan sehingga kita mengalami mujizat. Saudara, pada waktu perjamuan di Kana ada satu masalah, di mana masalahnya adalah mereka kehabisan anggur. Itu tentu saja sesuatu yang bisa memalukan bagi tuan rumah yang sedang berpesta, di mana mereka kehabisan anggur. Itu masalah yang besar dalam konteks berpesta, saudara. Dan pada saat itu terjadi, maka datanglah ibu Yesus kepada Yesus, dan kemudian pada akhirnya ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di sana. Ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Jadi di sini ada perintah kepada pelayan-pelayan untuk taat. Jadi ada masalah kehabisan anggur, dan Yesus hadir di situ, dan kemudian ibu Yesus memerintahkan kepada murid-murid supaya mereka mentaati apa saja yang akan dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian, saudara, ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi pada waktu itu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu, di mana di situ ayat 6 dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Jadi waktu itu ada 6 tempayan, yang ada penafsir yang berkata satu tempayan isinya sekitar 500 liter. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu supaya mereka mengisi tempayan itu sampai penuh.
Tentu saja saudara, kita tahu di Timur Tengah sana air merupakan satu hal yang sulit untuk didapatkan. Dan yang harus mereka isi itu lumayan banyak saudara, 6 tempayan. Artinya untuk mereka taat terhadap perintah Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, mereka harus siap kerja keras. Artinya mereka harus siap, sekalipun melelahkan, sekalipun harus kerja keras. Tetapi di sini dicatat bahwa mereka pun mengisinya sampai penuh. Ketika perintah itu diberikan oleh Yesus, sekalipun untuk mentaati itu mereka harus capek, mereka harus berlelah, tetapi mereka taati persis seperti perintah Yesus. Artinya, kenapa mujizat air menjadi anggur terjadi? Karena ada para pelayan-pelayan yang siap taat kepada perintah Yesus, sekalipun mereka begitu capek untuk mengerjakan, untuk mentaati perintah Yesus. Mereka harus mengambil air. Ada begitu banyak air yang mereka harus ambil sampai tempayan-tempayan itu diisi sampai penuh. Tapi ketaatan mereka itu lah yang akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena mereka siap capek, siap bekerja untuk mentaati perintah Yesus. Saudara, kalau kita rindu mujizat Tuhan terjadi, maka kita harus taat, sekalipun harus kerja keras untuk mentaati perintah Yesus. Kunci untuk kita mengalami mujizat adalah taati firman Tuhan dan siap berlelah, siap kerja keras untuk mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Taatlah sekalipun harus capek kerja keras untuk mentaati firman Tuhan. Lalu yang kedua, masih ayat 7 saudara, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yang disuruh diisi ke dalam tempayan itu adalah air. Sedangkan masalah yang sedang terjadi adalah kekurangan anggur. Ada apa hubungannya air dengan anggur? Artinya bisa saja pada waktu itu pelayan-pelayan itu berkata, Tuhan, masalah kami adalah kekurangan anggur, bukan kekurangan air. Ini tidak nyambung, ini tidak masuk akal. Tetapi kalau kita lihat saudara, ketika Yesus perintahkan, mereka pun melakukannya, mentaatinya persis seperti perintah Yesus. Padahal bukan itu masalahnya. Tidak masuk akal sebenarnya, tidak nyambung secara akal. Tetapi sekalipun mungkin mereka masih bingung, kenapa yang kurang anggur tetapi yang disuruh ambil air. Namun demikian mereka tetap taat. Artinya saudara, dalam hidup ini juga ada begitu banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi belajarlah taat. Sekalipun tidak sesuai dengan pikiran saudara. Taati, maka itu akan menghasilkan mujizat. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus juga memberi perintah ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada pelayan-pelayan itu, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yesus memerintahkan mereka untuk mencedok air tadi yang sudah ada di dalam tempayan tadi. Air itu yang disuruh dicedok untuk dibawa kepada pemimpin pesta. Sedangkan pemimpin pesta sedang membutuhkan anggur. Dan para pelayan itu tahu persis bahwa isi dari tempayan itu adalah air. Artinya saudara, ketika mereka mentaati firman Tuhan, Yesus berkata cedok bawa kepada pemimpin pesta, itu ada risiko saudara. Karena yang diminta oleh pemimpin pesta anggur, tetapi yang mereka bawa adalah air. Tetapi lihat saudara, dikatakan bahwa lalu mereka pun membawanya. Mereka taat persis seperti yang dikatakan Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Saudara, kita perlu belajar taat. Sekalipun kadang-kadang ada risiko yang harus kita ambil. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan membela kita dalam semua risiko yang harus kita ambil. Hanya kita harus belajar taat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Belajarlah taat. Taatilah firman Tuhan. Sekalipun kadang-kadang itu melelahkan, harus kerja keras. Taati firman Tuhan sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan taati firman Tuhan sekalipun
Kadang-kadang ada risiko yang harus kita tanggung. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kita akan berdoa. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Dia menjadi istri yang puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepada-Mu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepada-Mu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit liver. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit
getah bening dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan, tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan
untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka, berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.